Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan. Seperti apa kata Umar bin Khattab, Pak, aku lebih suka dikasih Allah musibah yang membuat aku dekat kepadanya daripada aku diberikan nikmat tapi membuat aku jauh darinya. Nah, jadi itu yang harus selalu ada dalam jiwa kita, bahwa tidak selamanya kenikmatan itu berupa harta benda atau yang lain, tapi juga kenikmatan dalam beribadah ini sangat mahal, karena tidak sedikit orang yang mampu, untuk melakukan seperti yang Bapak Ibu lakukan ini sangat langka. Inilah salah satu kenikmatan dari Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan Allah ringankan lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Dalam hadis riwayat Muslim, Bapak Ibu, ada diceritakan tentang kalau Rasulullah itu membaca Al-Quran, kadang Rasulullah itu akan berhenti di satu ayat dan mengulang ayat itu, Pak. Nah, jadi kalau ada yang berkesan, begitu juga dengan kita, Pak. Misal Bapak baca Al-Quran, ada kena ke masalah Bapak, disitulah terus ulang. Nah, supaya ayat itu menjadi doa bagi kita kepada Allah, dan disitulah Allah akan memberikan jawaban terhadap permasalahan kita. Nah, itulah yang dilakukan Rasulullah, Pak. Dan ada satu ayat yang dibaca Rasulullah mulai dari ba'da isya sampai menjelang subuh sambil menangis, Pak, yaitu surat Al-Maidah ayat 118. Inilah ayat yang diulang Rasulullah sampai Allah ngasih jawaban. Di dalam ayat ini kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, ya Allah, mereka adalah hamba-hambamu. Jika engkau mengampuni mereka, engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya simpel sebetulnya, Bu, tapi ini mengena ke Rasulullah. Yang dipikirkan Rasulullah dalam ayat ini, Pak, bagaimanalah besok umat aku disiksa oleh Allah. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Ini seperti kata Rasulullah, Bu, sayangnya Allah kepada hambanya itu tamsilnya sama seperti sayang orang tua kepada anak. Dan kata Rasulullah, sayang aku kepada umatku sama seperti seorang ayah kepada anaknya. Jadi kalau Rasulullah membayangkan umatnya kena siksa, maka dia bujuk seolah-olah gitu, Pak, kalau kau mau nyiksa, ya Allah, itu terserah kau lah, itu kan hamba-hamba kau juga. Macam ada bapak sedang memukul anak, tapi bapak kasihan nengok anak yang dipukul nih, tapi takut sama bapak nih, Pak. Kalau bapak pukul anak bapak juga, Pak, kan gitu bahasa kita, Pak. Kita melarang tidak berani, tapi kalau bapak memaafkan, bapak kan orangnya bijaksana. Seperti itulah, Pak. Dibaca terus oleh Rasulullah, Bu, sampai berlindangan air mata. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat Jibril, coba tanya kepada kekasihku itu apa yang ditangiskan dia. Turunlah malaikat Jibril, Bu, apa yang menyebabkan kau menangis, Rasulullah? Jadi Allah tuh walaupun maha tahu, Bu, tapi dia tetap siapa yang ditugaskannya jalankanlah tugas, walaupun Allah maha tahu.
Kita aja Pak ya punya CCTV, tetap juga kita tanya sama security, dia macam mana nih, kenapa rekamannya sampai seperti ini. Ya, sebetulnya kita tahu Pak, udah tahu juga kita, tapi yang tugasnya tetap kita tanya. Ya Rasulullah, Allah menyampaikan pertanyaan kepadaku, kenapa engkau menangis membaca ayat ini? Kata Rasulullah, tidak terbayang aku umat aku diazab besok di akhirat. Itu yang membuat aku menangis tuh. Andaikan Allah tidak mengampuni umatku ini, bagaimanalah aku di tengah umatku? Pasti aku sangat bersedih jadinya. Karena ada juga riwayat Bu, besok di neraka itu Rasulullah melihat umatnya banyak masuk ke neraka Pak. Kata Rasulullah, mereka kan umatku ya Allah. Kata Allah, kau tidak tahu apa yang dilakukan mereka setelah engkau mati. Kan banyak yang aneh-aneh dilakukannya Pak. Adalah cara berzikir yang aneh-aneh, kan ada tuh Pak, la ke atas, il ke bawah, nah mana, aduh, pokok sulit lah zikir itu jadinya Pak. Zikir yang seharusnya mudah itu jadi payah jadinya Bu. Adalah kala kita il ke bawah, itu ke situ lah itu, itu payah dibuatnya Bu. Pokoknya balik dari situ tuh ke urut kretek Pak. Dia lama lah Pak kan. Datang orang tuh mengejek, itu tuh dibuat. Nah itu masalahnya tuh Pak. Tidak pernah pula kita dengar ada satu riwayat pun. Nah jadi itu yang dimaksudkan Allah itu Pak. Itu kan umatku, mereka kan ibadah, nampak dari muka mereka. Sama dengan kaum Khawarid Pak. Kaum Khawarid itu apa kata Rasulullah? Solat kalian tidak akan terlawan kalian solat mereka. Itu kaum Khawarid itu Pak. Kalau mereka sujud sampai macam onta kakinya, itu bayang tak tuh Pak? Macam onta kakinya itu kurus jadinya saking lamanya berdiri sujud. Bacaan Al-Quran mereka kalah kalian, tapi tidak lepas dari kerongkongannya. Mereka telah terlepas dari panah Islam. Jadi tidak bisa juga kita bilang oh berarti padahal kan mereka itu mengaji juga apa, itu yang dimaksud tuh Bu. Mereka menambahkan kepada syariat ini dengan akal fikirannya supaya enak kita berzikir. Kemudian kita apa namanya ini Pak, adalah tata caranya tuh dibuat lingkaran apa gitu, dimodif-modif lah Pak. Macam mana supaya enak itu. Itu rupanya Bu bisa kena jadinya. Rupanya apa kata dokter, kenapa ada orang zikir la ilaha illallah itu bisa pingsan jadinya? Karena napas pertama belum selesai, masuk napas kedua Pak. Itu yang membuat lambungnya itu tuh gini-gini jadinya Pak. Apa ndak kejang dibuatnya Bu, napasnya belum itu Pak. Itu ndak sampai dia. Jadi itu yang buat kejang-kejang tuh, datang orang hebat, kusuk zikirnya, bukan kusuk Pak, oksigen tuh. Jangan bilang kusuk tuh oksigen kasih. Jadi memang kadang itulah Bu ya yang membuat Rasulullah itu takut umatnya nanti disiksa oleh Allah. Setelah itu disampaikanlah oleh malaikat Jibril kepada Allah. Rupanya Rasulullah itu menangis, dia takut engkau menyiksa umatnya. Kata Allah, sampaikan kepadanya, aku ridho dia memberikan syafaat kepada umatnya, dan aku tidak akan berlaku buruk kepada umatnya. Tapi dalam hadis ini ada dalam kurung Pak, selama mereka tidak melakukan syirik kepadaku. Jadi kita ini akan dapat syafaat dari Rasulullah, tapi jangan berbuat syirik. Kalau kita lihat Bu ya, salah satu kesyirikan yang kalau zaman dulu kan menyembah batu, nyembah pohon, nyembah berhala. Kalau sekarang Bu, orang ngasih kita perintah yang membuat kita bermaksiat kepada Allah, itu bagian dari kesyirikan Pak. Kita harus berbakti kepada orang tua kita, kata Rasulullah, selama mereka tidak menyuruh maksiat. Contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, waktu masuk Islam, apa ancaman maknya Bu? Ndak kau tinggalkan agama Muhammad ini Sa'ad, aku tidak akan makan-makan dan menjemur diriku di tengah panas sampai aku mati. Itu Bu ya.
ancaman maknya. Apa kata Sa'ad? Makan aja lah bu, jangan berjemur. Walaupun ibu memiliki 100 nyawa dan nyawa ibu meninggalkan satu persatu, tak akan ku tinggalkan agama ini. Makan aja lah, percuma kata. Habis itu takut Sa'ad pak, dia menggitukan emaknya tuh. Kata Rasulullah, kau tetaplah berhubungan baik dengannya, tapi jangan ikuti perintahnya. Sementara kita sekarang nih macam mana lagi Ustaz, perintah jabatan, enggak, kalau kita lakukan susah pula. Itu rupanya itu bagian dari kesirikan Pak. Kalau pada masa sekarang gitu. Kalau zaman dulu oke lah Bu. Tapi kalau enggak kita buat macam itu, susahlah hidup kita jadinya. Ini kita lihat Bu ya. Perempuan yang pertama mati syahid namanya ibunda dari Ammar, suaminya namanya Yasir, namanya Sumayyah binti Kabab. Bayangkan Bu, diikat di tengah padang pasir pakai satu batang kayu tergantung, Ammar, Yasir, Sumayyah. Disuruh meninggalkan Islam Pak. Mungkin lebih ngeri lah keadaan dia waktu itu Pak, sambil dicambuk, kemudian ditidurkan di atas bara api sampai padam api itu karena lelehan lemak tubuh. Tetap mengatakan Allahu Ahad, Allahu Ahad, sedikit pun tidak berpaling Pak. Dicambuk terus Bu. Saking stresnya algojonya, akhirnya apa yang dilakukannya Bu? Diambilnya tombak, ditusuknya kemaluan Sumayyah nih Pak, sampai tembus di tengkuknya. Tapi dia tidak berpaling. Habis itu Yasir pula lagi suaminya Bu. Terakhir baru Ammar. Nah pas Ammar nih pingsan dia Pak, kena siksa tuh. Karena direndam pakai air laut Bu, luka-luka dia tuh. Dalam keadaan pingsan itulah dia sebut Tuhanku Lata, Uzza. Selamat dia Pak. Jadi kata Rasulullah, tidak ada dosa bagimu Ammar, karena kau mengucapkan itu dalam keadaan terpaksa. Kita ada enggak seterpaksa itu betul Pak? Itu yang jadi perbandingan tuh Bu. Pada masa Umar bin Khattab, Abu Huzafah al-Sahmi, bayangkan Pak, kena tangkap dia sama Raja Romawi Bu. Ada yang ngasih tahu itu sahabat Muhammad, dipanggillah Abu Huzafah al-Sahmi ini Bu. Kau meninggalkan agama kau ini ya, separuh kerajaan aku ini ambil untuk kau. Bayangkan Bu, kita ndak usah separuh lagi Bu. Saya kasih rumah ndak ada tuh Pak, berpaling langsung. Payah Pak, dikasih harta separuh. Apa kata Abu Zafar Sami? Seluruh kerajaan kau ini kau kasih ke aku. Nggak aku tinggalkan agama ini. Di depan musuh ngomong itu Pak, awak kena tangkap nih ya. Tahu kau akibat omongan kau ini? Bunuh tahanan yang lain. Dibunuh tahanan yang lain di depan Abu Zafar al-Sahmi. Bagaimana menurutmu? Kami itu kalau udah turun ke lapangan nih, memang mati itulah yang kami cari. Tambah panik lah raja nih Pak. Lain mental umat Muhammad nih. Sama sekarang Bu, di Nusa Kambangan yang paling ditakuti orang Napiter namanya Pak. Itu mujahid yang kena hukum seumur hidup tuh Pak. Itu paling ditakuti di Nusa Kambangan, orang muslim Pak. Karena memang orang itu kalau udah di lapangan memang ya udah, memang mati, itulah yang menjadi incaran mereka. Kemudian apa lagi Bu? Rebus air, direbus air. Aku kasih kau kesempatan, bahwa kau meninggalkan atau kau rebus kau. Kau yang punya kuasa, terserah kau apa yang mau kau buat. Panik juga raja nih Pak. Rebus dia. Pas dia mau dimasukkan tuh Bu, menangislah Abu Zafah al-Sahmi Pak. Tidak jadi Bu, dikadukan tentara nih kepada rajanya. Nangis dia raja. Kan surut juga jadinya, dipanggil. Apa kau menangis? Aku menangis kenapa nyawaku hanya satu. Kalau sempat banyak kan bisa kau ganti-gantian merebusnya. Itu yang membuat aku menangis tuh. Kenapa aku hanya punya nyawa satu? Saking stresnya raja ini, tahu Ibu enggak, boleh enggak aku mencium kening kau? Aku bebaskan semuanya. Itu jadinya Pak.
Bingung raja ini Bu, diciumnya kening Abu Huzaifah Al-Sahmi, dilepaskannya semuanya Pak, yang tersisa. Diceritakanlah kepada Umar bin Khattab Bu. Sejak itu apa kata Umar, siapapun yang bertemu Abu Huzaifah Al-Sahmi, cium keningnya. Itulah jadinya Pak. Jadi mereka tuh memang siap Bu. Nah kita ini itu Pak, makanya para sahabat yang pernah kena siksa dulu Bu, begitu Islam jaya takut orang tuh Pak. Karena mereka dulu waktu kami susah kami kuat gitu. Takutnya dikasih Allah nikmat ini tidak ada lagi bagian di akhirat. Nah itu yang pernah kena siksa, itu yang ditakutkannya Pak. Dulu tahan kita semuanya, tapi begitu nikmat dibukakan Allah, kan memang itu kata Rasulullah, yang kutakutkan pada umatku ini ketika dunia dibukakan untuk mereka. Melemah kita langsung dibuatnya. Kita kalau susah kan kuat kita Pak. Tapi kalau sedang itu kata Umar bin Khattab Bu ya, lebih sulit kita bersyukur daripada bersabar. Kalau kita tidak ada dalam keadaan tidak punya apa-apa Pak, pasti sabar kita. Apa yang mau kita buat? Tapi kalau sudah dalam keadaan ada, itu ya Pak ya. Terima arisan rencana mau bayar utang. Udah terima arisan Pak, liburan lah kita ndak, berubah Pak, ansur aja utang agak sedikit, itu Pak payah kalau kita dalam keadaan ada itu Pak. Nah itu ukurannya Bu, kita mau berbuat mau berbuat syirik saat ini rasanya ndaklah pantas, belumlah rasakan tersiksa seperti itu Pak. Kita ingat Bu, kalau ingat Bapak Ibu dulu ketika saya mengkaji kitab tentang kitab Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi tentang 500 orang soleh. Salah satu di dalam kitab itu seorang ibu-ibu, dia punya beberapa orang anak, bukan disuruh pindah agama Pak, suruh makan babi Pak. Makan babi dikasih kekayaan. Tidak mau anaknya yang pertama Bu, digergaji kepalanya tuh Pak, cuman nyuruh makan babi aja Bu, tidak mau tuh Pak. Anak yang kedua tidak juga mau, disiram pakai timah panas, dan ibunya hanya melihat Bu. Sampai terakhir ibunya, kau tinggal sendiri lagi, mau tidak makan babi ini? Kata ibunya, aku sudah menyaksikan banyak anakku wafat, tidak mungkin aku ingin hidup, aku tetap tidak mau makannya. Mati pula lah ibunya. Itu tidak merubah agama Bu, padahal kan darurat tuh Pak. Nah itulah pernah Bu ya, ditanya ke seorang ulama di Paris waktu dia ada seminar, kenapa umat Islam mengharamkan babi, padahal sekarang peternakan babi sudah bersih, higienis, dia tidak kotor lagi. Kata ulama ini apa Bu? Apa yang dimakan raga akan mempengaruhi jiwa. Jadi bukan haramnya itu sembarangan. Kalau tidak percaya kalian ajak aku ke kandang babi. Dibawalah ulama ini ke kandang babi. Cari 2 ekor babi jantan yang mau kawin, 1 ekor babi betina. Lepaskanlah. Rupanya Bu, kerjasama babi jantan ini memperkosa babi betina itu. Itu sifat babi itu Bu. Maka kata ulama itu, maka sifat kalian macam babi nih. Kalian menganggap tidak masalah yang seperti ini. Hilang rasa cemburu kalian. Itulah Bu, kalau kita lihat Bu, reality show di Amerika itu Bu ya, masalah perselingkuhan ini sampai menembak Pak. Itu Pak, ngeri Bu, sampai suaminya pasang CCTV di rumah, karena orang tuh tahu Pak, kalau makan sembarangan tuh akan mempengaruhi jiwa. Cobalah Idul Adha, bapak berturut-turut 4 hari makan daging, itu berubah jiwa bapak di hari kelima tuh Pak. Ya tensi naik Bu. Itu berubah jiwa dibuatnya Pak. Lambat bikin kopi, jadi bikin kopi tadi Bang, tak payah. Usah. Itu Pak, terus udah naik itu Pak. Naik tensi itu dibuatnya sensitif Bu. Karena dia sudah merubah jiwa. Tidak usahlah babi lagi. Apa kata Rasulullah, jangan makan daging 3 hari berturut-turut, bisa pindah sifat hewan itu kepada kita. Rasulullah sendiri dah ngomong Pak, yang halal aja harus dibatasi. Kemudian kata ulama nih, bawa aku ke kandang ayam. Ayam kan halal tuh.
Cari ayam jantan yang mau kawin 2 ekor. 1 ekor ayam betina, coba lepaskan. Di situ kaget orang nih Bu, ternyata ayam jantan itu bertarung dia dulu Pak untuk mendapatkan ayam betina. Itulah perbedaan makanan yang halal dan haram. Aku tidak bisa menjelaskan secara ilmiah kata ulama nih. Cuman itulah apa yang dimakan raga akan mempengaruhi jiwa. Yang kita pakai aja bisa mempengaruhi jiwa Bu. Cucu ibu kasih baju Superman berani dia loncat dari lantai 2 tuh. Hati-hati Pak, udah banyak lu kejadian Bu. Dia taunya kalau pakai baju itu kan terbang Pak. Meloncat dia Bu. Dikasih baju polisi tegap langsung badannya Pak. Dikasih baju tentara tambah tegap dia. Karena itu akan mempengaruhi jiwa. Jadi orang-orang masa lalu tuh Bu, kalau untuk hal-hal tauhid ini memang mereka itu sangat tinggi. Memang tidak bisa dipengaruhi Bu dengan apapun. Mau seberapapun tawaran duniawi Pak tidak akan ditolak Pak. Tidak akan mereka terima. Kalau kita ya tidak akan kita tolak Pak. Dikasih sembako berubah pilihan kita Bu. Rencana ada milih bapak nih Pak. Pagi datang orang. Ini ada sembako sedikit. Ini tolong lah bapak nih. Selain sembako ini ada 200 satu orang. Berubah tuh Pak. Tidak usah disuruh menyembah-nyembah yang lain lagi. Manusia aja sekarang ini disembah oleh orang. Nah itu Bu ya salah satu permasalahan sekarang, yang orang tidak lagi menyembah kepada kuburan, tidak menyembah kepada pohon, tetapi menyembah kepada perintah manusia. Apa yang diperintah manusia padahal bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah tetap dia kerjakan. Itu termasuk bagian dari kesyirikan. Jadi kita bisa juga membiasakan ini Pak. Kalau ada permasalahan di dalam jiwa kita ini, coba kita baca Al-Quran, nanti jumpa kita masalah kita Pak, ulang-ulang lah di sana. Diulang-ulang terus di situ Bu. Itu tuh nanti akan mendatangkan pertolongan ke dalam jiwa. Kalau kita ingat dalam riwayat Bu, ada pedagang bangkrut total. Udah menung aja kerjanya Pak. Terdengar dia orang membaca ayat ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Allah yang menciptakan, Allah pula yang memerintah. Iya, kenapa aku sedih? Pasti aku akan ditolong Allah. Allah yang akan menciptakan, Allah pula yang akan memerintah. Allah menguasai alam semesta. Karena dia banyak membaca itu sampai tenang jiwanya Pak. Apa yang harus aku risaukan? Ini udah jelas kesalahan aku, bangkrut aku, mudah-mudahan dikirim Allah utusan perintahnya. Dibaca itu terus Bu ya. Pagi datang orang ke rumahnya, Pak saya mau pergi mungkin agak lama, saya tidak bisa bawa duit cash nih. Kalau Bapak mau peganglah dulu, pakailah berniaga. Yang jelas saya balik besok, duitnya udah ada, saya agak lama begini. Dapat jalan keluar jadinya Bu. Apalagi kata Rasulullah, siapa yang membaca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali di waktu pagi, walaupun bohong, ditanggung Allah hidupnya. Walaupun tidak ngerti tibanya apa yang diucapkannya itu Bu ya, ditanggung Allah hidupnya. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini Pak bukan tidak ada khasiatnya apabila kita baca Pak. Mungkin Bapak Ibu ingat saya pernah menceritakan pengusaha besi tua yang bangkrut usahanya. Rumah mau disita bank. Anak putus sekolah, anak di sekolah internasional lah Pak. Waktu kaya kan enak aja bayarnya, ini udah bangkrut Bu. Kemudian rentenir, gara-gara nutup utang ini kan pinjam rentenir ini, nanti tutup lagi akhir tambah bengkak jadinya Bu. Istri minta cerai, itu bebannya Pak. Kalau dalam keadaan seperti ini Pak, jangan menelpon kawan Bu, tidak akan ada yang mau ngangkat Pak, yakinlah. Kalau kita susah tuh Bu ya, takut orang ngangkat telepon Pak, ini duit keluar nanti nih. Kadang belum kita cerita dia udah ngeluh duluan ya, payah betul aku sekarang, takut dia Pak. Itu pejabat-pejabat yang di dalam penjara itu Bu, itulah yang disedihkannya. Dulu awak yang menolong dia, masuk ke dalam telepon diblokirnya awak. Memang macam itulah Pak. Jadi Bu ya,
Tidak ada jalan lain waktu itu sampai dia memutuskan aku bunuh diri malam ini. Karena tidak ada jalan lain, Pak. Mau kemana lagi pergi? Disangkanya mungkin bunuh diri menyelesaikan masalah dia. Masalah di dunia tidak selesai, sama-sama akhirat selagi bertambah jadinya, Pak. Itulah gunanya kita beragama nih ya, Bu ya. Yang jelas kalau memang salah kita jalankan aja proses tuh. Diadukan orang misalnya kau tidak bayar utang, rumah ditarik apa, ya udah jalankan aja proses tuh, Pak. Dia ujian nih, Bu, ada yang harus kita sambut lega hati kita. Kalau ujian goncangan jiwa bisa pakai zikir, tapi kalau urusan dunia, Pak, ya udah sambut aja lagi. Jalani aja lah proses itu lagi, Pak. Karena ada beberapa orang tahanan, Bu ya, enggak ada. Kalau saya salah, enggak ada naik banding, Pak. Enggak ada, jalani aja lah proses nih. Aman dia, Pak. Disambutnya langsung masalah tuh. Udah lah, awak salah. Jalanilah hukuman 10 tahun, 12 tahun. Ah, itu paling tenang tuh, Pak. Aman dia langsung tuh. Karena dia menyambutnya. Nah setelah itu, Bu ya, jam 12 malam udah disiapkannya lah gantungan, Pak. Duduklah dia, Bu. Alangkah baiknya sebelum aku bunuh diri ini beruduklah aku dulu. Aku udah lama betul ndak beruduk. Tengoklah buku tuntunan solat anaknya, Pak, yang Departemen Agama itu. Tengoknya tata cara beruduk. Orang beruduk mau mati ini, Bu ya, lain kusuknya, Bu. Ah, betul-betul ditengoknya detailnya, Pak, dicontohnya mencuci tangan, menyela-nyela jari tangan, berkumur-kumur, istinsya. Kalau kita yang dalam keadaan lapang nih kadang kaki tidak bercuci, Pak, main digeleng-gelengnya di bawah keran tuh, Bu. Tangan main gini-gini ya karena lapang, Pak. Cobalah dalam keadaan stres beruduk tuh sampai pakai air mata kadang tuh, Pak, kan? Sampai susah kita bedakan, Bu, yang mana air mata sama air uduk. Saking kusuknya, Pak, beruduk itu lama. Setelah dia selesai beruduk, tenang jiwanya, Pak. Ah, itu dia, Bu. Karena kalau orang bermasalah itu apanya kepada Allah itu tinggi, Pak. Ingin dekat kepada Allah itu tinggi. Setelah dia tenang jiwanya itu, Pak, sholatlah aku agak 2 rakaat. Aku udah lama ndak sholat, tapi keinginan bunuh diri masih ada nih, Pak. Tengoklah buku tuh, Bu. Pakai buku itulah dia sholat 2 rakaat. Dibacalah bahasa Indonesia ya. Selesai tambah tenang jiwanya, Pak. Ngajilah aku dulu sebelum bunuh diri ini. Terbuka surah Al-Fatir, Pak. Dibacanya lah terjemahannya. Sedangkan yang ndak kalian minta aja aku kasih. Apalagi kalau kalian memintanya. Oh, larutlah dia baca itu tuh, Pak. Yang tidak diminta saja dikasih oleh Allah. Contohnya nih, Bu ya. Ibu waktu hamil anak, kalau udah tahu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, paling kita berdoa, ya Allah, karuniakanlah kami anak yang soleh, anak yang solehah, berbakti kepada orang tua, sehatkanlah dia. Ibu ndak ada minta detail ke Allah, ya Allah, aku udah tahu anakku perempuan, tolong matanya tuh agak dibulatkan, tengahnya tuh agak besarkan sedikit, ya Allah. Tuh bulu matanya tuh lentikkan, alis mata tuh agak tipiskan sedikit, ya Allah. Kemudian rambut ikal mayang, tapi keluar cantik, Pak. Padahal ndak ada ibu minta itu. Taunya anak cantik keluar yang laki-laki ganteng, Pak. Padahal enggak ada kita minta kalau anakku laki-laki begini, ya Allah begini. Yang enggak diminta aja dikasih sama Allah. Apalagi kalau kita minta. Oh, larutlah dia, Bu. Enggak jadi dia bunuh diri, Pak. Itulah dahsyatnya Al-Quran tuh, Bu ya. Makanya kata orang kalau ada masalah buka aja sembarangan ayat tuh, jumpa kita nanti jawaban terhadap permasalahan kita tuh. Kemudian subuh pergi dia ke masjid, Pak. Kaget juga masyarakat situ. Tumben nih. Biasa enggak pernah ke masjid. Habis sholat tuh, Bu, dengarlah dia kultum bahwa istighfar bisa mengeluarkan dari masalah. Istighfar lah dia, Pak. Minta ampun dia sejadinya dia ke Allah. Sampai jam 8 dia keluar dari masjid tuh. Nengok ada orang depan rumahnya, Bu. Ayo udahlah, hadapi aja lah rentenir. Rupanya kawan lamanya, Pak. Udah lama enggak jumpa. Dari mana kau? Dari masjid. Islam kau. Kau enggak usah. Namanya ketemu kawan lama gitu, Pak. Islam lah. Nah, lain lah aku nengok kau sholat, aku tahu betul sama kau nih.
kau ngapa pagi-pagi ke rumah aku? Aku entah ngapa, tengah malam kemarin teringat aku kau. Aku cari-cari lah dari kawan-kawan alamat kau nih, makanya aku kemari nih. Memang ngapa kau mau nyari aku? Kau kan bisnis besi tua dulu kan? Iya, tapi sekarang enggak lagi. Kau pasti ahli dalam bidang ini. Aku mau beli bangkai kapal di Pekanbaru. Aku enggak ngerti ilmu masalah besi tua nih. Kalau kau kan bisa nakar. Segini besar kapalnya, dapatnya segini ya. Maka aku mau bawa kau. Nggak usah ajak aku lagi. Aku terus terang aja panik betul aku hari ini. Utang aku banyak yang harus aku selesaikan. Totalnya bisa sampai 80. Ikut kau sama aku kasih kau 100 hari ini. Itu Pak. Antrilah di bank Bu. Padahal hari itu istrinya udah di pengadilan tuh Bu. Mau apa lagi nih Pak? Mau cerai lagi nih. Pulang dari bank istri udah nunggu depan rumah. Laki-laki setan kata istri. Kau gantung-gantung aku ya. Aku udah nemuak betul aku sama kau nih Dek. Malu kita Dek. Dek malu kita Dek. Usah ribut Dek. Nggak ada malu-malu sekarang. Udah sakit betul hati aku. Udah dekat malu Dek. Ini kawan abang. Nggak usah pegang-pegang. Nggak lah. Nggak boleh Pak. Ngamuk deh Pak. Tolonglah dengar abang ngomong dulu. Abang bukan sengaja nggak datang ke pengadilan tuh. Kawan abang nih ngajak abang kerja. Utang kita dilunaskannya. Ini sisa 20 juta nih peganglah sama Dek. Abang enggak lah ngomong dari tadi. Tersilaplah Dek jadinya. Berubah langsung Pak. Memang duit nih memang mempersatukan bangsa Pak. Memang luar biasa. Enggak apa-apa lah Bang. Kalau memang enggak jadi kita pisah enggak masalah lah. Kadang kan wajar juga kan Bang. Namanya kami perempuan. Berubah Bu. Mau jahit mulutnya itu rasanya tuh. Tadi ngamuk Pak kan. Itulah kedahsyatannya Bu. Jadi kalau kita misalnya kenapa Yasin itu dikatakan jantungnya Al-Quran. Kan Yasin itu jantung Al-Quran Pak. Siapa yang membaca kemudian dipenuhi hajatnya pagi dibangunkan Allah dengan ampunan. Cobalah baca di dalam itu Bu. Bagaimana ada orang yang menasihati orang tanpa meminta imbalan. Kan itu tuh Pak kan. Kalau macam kami Ustaz kan kena tuh Bu. Awak kadang-kadang tidak ada imbalannya Pak. Cerita ngumpul sama Ustaz. Aku jerah aku di masjid. Asli ya. Ngapa gitu? Kurang 50 ribu. Jadi itulah saya bilang bacalah Yasin kata saya. Sampai mati dia menyuruh orang Pak. Kenapa kalian tidak mengikuti orang yang tidak meminta imbalan kan itu Pak kan? Banyak kisah tuh Bu di surat Yasin tuh tentang orang-orang di masa lalu. Maka itu dia jadi jantungnya Al-Quran itulah tuh Pak. Kalau kita pahami Pak, membacanya aja udah tenang jiwa kita. Apalagi kalau kita mentadaburnya. Karena gini Bu, kalau Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi baik, dia fahamkan ilmu agama kepadanya. Jadi Bapak jangan khawatir Pak. Asal sering kita melakukan amalan itu Bu, dikasih Allah nanti kefahaman Pak. Entah dari mulut siapa, tak kita dengar pengajian di mana, itu tuh nanti masuk. Kalau pengajian itu kan itu aja Bu. Cuma kita tidak pernah tahu di mulut siapa kita nangkapnya Pak. Dari ustadz mana kita menangkapnya kita tuh tidak pernah tahu Bu. Saya aja ingat Bu, pernah dari jamaah yang justru saya kena. Mobil rusak waktu dulu Pak di jalan. Saya telepon dia. Mobil Ustadz rusak nih Yan. Di jalan mana Tad? Arah ke Sumbar. Ustadz udah nengok jam 12.10. Suruh sembahyang tuh Tad. Kena Pak. Oh iya Yan, betul Yan. Makasih banyak. Iya betul ya. Memang tak boleh jalan tuh Tad. Ustaz ni ngomong pandai, orang suruh solat jamaah. Pak mantap. Suka saya macam itu tuh Bu. Ndaklah sakit hati kita tuh Pak digitu kan tuh. Ngapa pula harus baper? Kan betul yang dibilang dia Pak. Habis solat bisa koplingnya lagi ditekan. Kan memang betul tuh Pak. Jadi ndaklah salah. Saya pernah makan Bu ya. Karena udah kenyang tersisa, saya duduk karena orang ramai di bangku ada orangnya Pak. Habiskanlah makan tuh Bang. Syukurilah orang di Gaza payah makan, dia malu saya Pak. Untung dia tak tahu saya Ustaz. Oh iya Pak, maaf. Kadang kita tak pernah tahu Pak dari lisan siapa kita kena. Dari lisan siapa kita kena.
Saya ndak lah Bu harus apa, kan ada orang Bu ya, tat baca lah bismillah dulu, tahu aku daripada kau lagi. Al-Fatihah aku baca tadi nih sebelum makan nih. Sakit hatinya gitu kan Pak. Ngapa pula sakit? Ada orang ingatkan kita Pak. Nah itulah kedahsyatan Al-Quran itu Bu ya. Kemudian Rasulullah itu Bu juga suka mendengarkan orang yang membaca Al-Quran. Dan Rasulullah itu paling suka menyuruh Abdullah ibnu Mas'ud untuk membaca Al-Quran. Jadi waktu itu Ibnu Mas'ud dibacanya lah surat An-Nisa Bu, didengarkan oleh Rasulullah sampai di ayat 41, tidak sanggup Rasulullah lagi, cukup Ibnu Mas'ud. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah nanti orang-orang kafir, kami mendatangkan seorang saksi di antara mereka, dan kami datangkan kamu Muhammad sebagai saksi. Itu yang dibayangkan Rasulullah Bu, menjadi saksi terhadap umatnya. Sementara waktu zaman Rasulullah itu Bu, yang bangkang-bangkang pamannya Pak, Abu Jahal, Abu Lahab, disuruh jadi saksi. Macam mak bersaksi untuk anaknya pasti tidak bisa Pak kan, gimana mau ngomong kebenaran anak awak. Nah itu tuh yang kata Rasulullah, cukup ini maksud, jangan teruskan, tidak sanggup nanti menjadi saksi. Apa yang dilakukan Abu Jahal kepadamu, apa yang dilakukan Abu Lahab, belum lagi yang lain Pak, Abdullah bin Ubay bin Salul, apa yang dilakukan, itu tuh yang tidak sanggup Bu menjadi saksi untuk umat sendiri. Dan itulah ya Bu ya, karena sedangkan pertanyaan di kubur saja bisa lama selesainya Bu, apalagi menjadi saksi untuk umatnya Pak. Anak Umar bin Khattab mimpi ketemu Umar, kemudian ditanya oleh Umar dalam mimpi itu, udah berapa lama aku wafat? 12 tahun. Barulah tadi selesai pertanyaan kubur. 12 tahun itu sekelas Umar tuh Pak, yang tauhidnya diakui Bu, iblis saja takut jalan, kalau jalan yang ditempuh Umar. 12 tahun baru selesai, kita nih dentalah Pak, terbayang saya Pak. Tahu macam mana lah besok tuh. Nah, karena Allah detail Bu, Nabi Sulaiman aja masuk surga Pak 500 tahun setelah orang masuk surga. Karena Allah hisap hartanya Bu, karena dia kan raja Pak, dia kaya raya, dia kekuasaannya tinggi Bu, jin, angin semua di bawah dia Pak. Nah, jadi itu tetap dipertanggungjawabkan. Nah itu yang dipikirkan oleh Rasulullah dan membuat Rasulullah SAW akhirnya menangis terseduh-seduh. Apalagi Bu yang terpikir oleh Rasulullah itu, dia harus menjadi saksi untuk paman kandungnya sendiri, yaitu Abu Thalib. Itu yang tidak sanggup Pak. Kan kita semua tahu sejarahnya Bu, di bulan Rajab di tanggal 10 tahun kenabian ke-10, Abu Thalib yang banyak jasanya terhadap Islam, sayang kepada Rasulullah, rela pasang badan untuk Islam. Begitu diajak Rasulullah masuk Islam dia menolak. Itu tuh yang sedih betul hati Rasulullah, padahal dia udah mau syahadat tuh Pak. Datanglah bala nih Bu, Abu Jahal sama Abu Umayyah. Jangan kau ucapkan kalimat itu, lebih tua agama kita daripada apa yang dibawa Muhammad nih. Kau tokoh Quraisy, apa ndak malu kau nanti? Apa kata masyarakat? Oh kok macam-macam bertubi-tubi Bu. Akhirnya digelengkan Abu Thalib lah kepalanya kepada Rasulullah, ndak mau dia mengucap syahadat. Padahal kata Rasulullah, kau tinggal syahadat aja paman, masuk surga. Aku yang memintakan ampun untukmu. Tinggal password itu aja dibilang Pak. Tidak sampai setengah menit, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Rasulullah langsung minta ampun kan kepada Allah. Ada seorang sahabat Bu, baru masuk Islam, sedang makan kurma, orang perang Pak. Dia baru masuk Islam. Ya Rasulullah, kalau aku mati aku masuk surga enggak? Iya, enggak jadi dihabiskannya kurma itu Bu. Dibuangnya setengah langsung lari perang, mati dia Bu. Ketawa Rasulullah Pak. Aturan masuk neraka hanya dalam beberapa menit bisa masuk surga. Itu dahsyatnya itu Bu kan. Tapi Abu Thalib enggak mau. Pas dimintakan ampun oleh Rasulullah, ya Allah, ampunilah dosa pamanku ini, banyak jasanya terhadap Islam. Dia sayang kepada nabimu, dia rela kelaparan 3 tahun bersamaku.
Sekarang dia wafat, ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Dijawab Allah lewat surah At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagimu Muhammad. Langsung digitukan oleh Allah, Pak Skakmat langsung. Tidak pantas kau Muhammad. Orang-orang beriman juga tidak boleh mendoakan, memohonkan ampun kepada Allah untuk orang musyrik walaupun keluarganya sendiri. Tidak bisa, Pak. Saya pernah diprotes orang, Ustaz sesat nih Ustaz, paman Nabi itu. Kalau ikutkan perasaan saya sama kamu. Cuma macam mana lah Allah yang memasukkannya, bukan saya, kata saya. Kalau kita kan mikir kita, Pak, dia macam itu betul lah Allah, kasihanlah, seganlah sikit ponakannya Nabi. Kalau kita iya, Pak, jangan ganggu tuh anak bapak tuh, segan kita. Kalau kita ya Allah enggak ada, enggak syahadat, enggak bisa. Terus dihibur oleh Allah, Bu, lewat surah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kau tidak bisa memberikan petunjuk kepada karib kerabatmu. Supaya kau tenang, sholat isya lah kau dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir tadi itu ndak ayat tuh ya, Pak ya. Itu ndak ayat tuh. Nanti bilang orang manalah ada ayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.